menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tahun depan Richard Eliezer alias Baradae bisa bebas, begini nasibnya di kepolisian. Richard Eliezer alias Baradae dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putusan ini dibacakan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Mengadili, menyatakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, kata Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso saat membacakan putusan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, tambah Hakim Ketua. Vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yakni 12 tahun penjara. Dengan vonis ini, Richard Eliezer diperkirakan akan menghirup udara bebas pada Februari tahun 2024 mendatang, setelah setahun menjalani masa tahanan. Richard kemungkinan tidak menjalani semua masa hukuman itu, karena Richard sudah menjalani masa hukuman penjara selama proses penyelidikan dan persidangan sejak Juli tahun 2022 lalu alias sudah 6 bulan lebih. Lantas, bagaimana nasibnya di institusi kepolisian? Berbeda dengan Ferdi Sambo yang langsung dipecat pasca ditetapkan sebagai tersangka, Richard Eliezer masih berstatus sebagai anggota Polri sampai saat ini. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, dinilai masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Februari tahun 2023 kemarin menjatuhkan vonis tidak lebih dari 2 tahun penjara dalam perkara itu. Sebelumnya Reza Indra Giri Amril, yang juga merupakan dosen psikologi forensik dan manajemen konflik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, jika hakim menjatuhkan vonis maksimal 2 tahun penjara maka karir Richard di Polri kemungkinan masih bisa diselamatkan. Kalau kita ingin menyelamatkan karir Eliezer sebagai personel Polri, maka berdasarkan preseden sebelumnya, andaikan divonis bersalah hukuman maksimalnya tidak lebih dari 2 tahun saja. Sebab sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menyampaikan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukumannya di atas 2 tahun penjara, maka akan dipecat dengan tidak hormat PTDH. Ini sudah dilakukan dengan AKBP Brotoseno beberapa waktu yang lalu, kata Reza. Brotoseno sebelumnya adalah penyidik di Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri. Dia sempat berdinas di KPK tetapi kemudian dikembalikan karena diduga mempunyai hubungan dengan Angelina Sonda yang merupakan mantan narapidana kasus suap Wisma Atlet. Saat kembali berdinas di Bareskrim itulah Brotoseno terlibat kasus korupsi saat menyidik dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan periode tahun 2012 sampai tahun 2014. Dalam perkara itu dia divonis 5 tahun penjara. Setelah selesai menjalani hukuman, ternyata Brotoseno sempat kembali berdinas di Polri sebagai staf setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP. Hal itu kemudian memicu perdebatan di masyarakat. Saat itu Ferdi Sambo yang masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, akhirnya mengubah peraturan Kapolri tentang sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga bisa melakukan banding atas putusan sebelumnya. Alhasil, Brotoseno kembali menjalani sidang KKEP banding dan diputuskan diberhentikan dengan tidak hormat. Sidang itu terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Selepas pulang menghadiri sidang Brotoseno itulah terjadi pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard dan Ferdi Sambo di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Vonis Richard Eliezer berbanding terbalik dengan putusan 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Jika Baradae divonis lebih ringan dari tuntutan JPU, maka keempat terdakwa lainnya malah lebih berat. Dalam perkara yang sama, hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdi Sambo.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang memintanya dihukum penjara seumur hidup. Hakim juga telah menjatuhkan vonis terhadap Putri Chandrawati berupa pidana penjara 20 tahun. Vonis ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta istri Ferdi Sambo itu dipenjara 8 tahun. Terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Hukuman ART Ferdi Sambo itu lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Kemudian, vonis 13 tahun pidana penjara dijatuhkan terhadap Ricky Rizal. Sebelumnya, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap mantan ajudan Ferdi Sambo itu. Kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, bagaimana menurut kalian?